kawan-kawan dari forum jurnalis yang ada. Terima kasih untuk kesempatan yang berahmat ini yang bisa terlibat berekspresi ini. Mungkin pertanyaan pertama yang kami sampaikan adalah mungkin di awal bisa menceritakan sedikit terkait dengan festival Wolobobo ini kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara. Baik, terima kasih. Karisma Event Nusantara ini merupakan event pilihan dari Kementerian Pariwisata melalui kurasi yang cukup ketat. Dan kita bersyukur bahwa dalam Wolobobo Gada Festival ini bisa terkurasi untuk tahun yang ketiga. 3 tahun berturut-turut kita lolos dalam Karisma Event Nusantara. Ini proses cukup panjang, mulai diusulkan dari bulan November, terkurasi sampai dengan bulan Februari diumumkan. Hingga masuk dalam 110 event yang masuk dalam event nasional. Informasi yang kami dapatkan bahwa festival Wolobobo ini juga masuk dalam zona internasional. Betul, Festival Wolobobo Ngada Festival ini diajukan untuk Mexico City Award, yaitu yang diselenggarakan oleh UC-ILG, yaitu United City and Local Government, yang beranggotakan 140.000 kota, provinsi dan munisipal di seluruh dunia, sehingga Ngada berpartisipasi dalam 88 peserta yang masuk dalam kurasi pada tahun 2023. Baik, berikut Pak Bupati, Pak Direktur, pertanyaan kami bahwa kegiatan ini, Festival Wolobobo Ngada ini, bagaimana, sejauh mana perhatian dari pemerintah pusat, ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Ya, terima kasih. Terus terang saya baru pertama kali ini datang ke Ngada dan dalam 1 hari saya cukup sangat dengan persiapan festival ini sangat membebani. Di kami ada kegiatan namanya program bulan dari salah satu dari kementerian kami namanya Karisma Event Nusantara. Dan itu sudah nanti dijelaskan tambahan sama Mbak Ina. Nah, ini memang menseleksi dari sekitar hampir 250-300an yang event-event yang mendaftar memasukkan proposal dan terkurasi 110 yang terbaik masuk dalam Karisma Event Nusantara, dan Festival Wolobobo ini termasuk 110 event terbaik di Nusantara di Indonesia yang kemudian dibantu oleh kementerian. Nah, saya lihat ini kesan pertama ya Pak. Pertama adalah bagaimana tadi barusan dengan Pak Bupati trekking ke mana namanya ke Wolobobo. Ini yang saya tangkap adalah yang namanya diversifikasi program. Jadi dalam sebuah festival memang program-program yang spesifik yang kemudian adalah khas dari festival itu memang perlu dikemukakan. Itulah sebabnya saya bilang sama Mbak Ina, nanti Mbak Ina tambahkan hal-hal yang seperti ini yang perlu kami beritahukan kepada rekan-rekan yang lain atau festival yang lain, bahwa memang dalam membuat program acara diversifikasi program yang khas itu perlu dilakukan. Nah, ketika tracking tadi sesungguhnya menurut saya itu adalah bagaimana kuratorial ini merespon alam, sesuatu yang mungkin di festival lain tidak cocok untuk dilaksanakan trekking, tapi di sini dilaksanakan trekking sehingga benar-benar kita rasakan benar itu namanya Wolobobo itu apa, kopinya itu apa, jadi didaktifnya apa, jadi edukasinya ada di situ. Yang kedua adalah saya lihat tema ya Pak Bupati ya. Di sini ada 3 tema yaitu kopi, tenun, bambu. Ini menurut saya tema yang spesifik, bukan tema yang normatif. Tema-tema yang spesifik itu menurut saya penting. Mengapa? Karena festival itu sesungguhnya adalah kesempatan untuk you deliver the message. Kita menyampaikan pesan bahwa kekuatan para wisata dan ekonomi kreatif di sini itu adalah kopi, bambu, dan tenun. Nanti pasti Bapak Bupati akan cerita itu bagaimana nilai tambah dan hilirisasi. Sebelum itu mungkin Mbak Ina saya minta untuk menambahkan mengenai sangat mengapresiasi Wolobobo Ngada Festival sudah masuk
dalam Karisma Event Nusantara ketiga kalinya. Itu sungguh prestasi yang luar biasa buat kami, dan nantinya harus disiapkan kembali event-event yang lain Pak dari Kabupaten Ngada. Jadi supaya ada cikal bakal event-event daerah lainnya lagi yang nanti bisa masuk dalam Karisma Event Nusantara. Nah ini kenapa bisa masuk dalam KEN itu, kami ada proses kurasi dan itu dilakukan oleh tim independen, tim kurator profesional di bidang-bidangnya, ada bidang ide dan inovasi, ada bidang manajemen kegiatan, ada manajemen keuangan, ada promosi dan strategi promosi dan komunikasi, serta ada dampak. Ya, jadi mungkin dari konsep dari proposal dari event berhubungan dengan ini dianggap sudah bagus semuanya, memenuhi kualifikasi para kurator untuk event yang hadir juga melakukan monitoring evaluasi (MONEV), di mana bagaimana eksekusi dari penyampaian pada saat presentasi, kurasi pada saat kurasi KEN itu dengan kenyataannya di lapangan. Nah itu yang harus bisa konsisten, harus bisa komit dengan pengajuan proposalnya. Nah itu jadi manajemen kegiatannya harus diperhatikan, perencanaannya harus diperhatikan, dan bagaimana mengangkat kearifan lokal. Nah itu yang kami selalu juga ingatkan. Jadi kami ada Zoom meeting biasanya. Jadi pas saat persiapan kami dengan penyelenggara dengan Dispar itu melakukan beberapa Zoom meeting, mengingatkan, menghimbau bahwa tampilkan, tonjolkan ini potensi-potensi yang ada di daerah ini. Jadi melalui ini sudah bagus sekali. Ini dekorasi-dekorasi ini seperti kita lihat, bambunya cantik-cantik sekali, dikreasikan dengan tenan-tenan UMKM. Dan nanti pasti juga ada tenun dan nanti ada kopi. Nah itu melibatkan berkolaborasi dengan pelaku-pelaku kreatif, pelaku-pelaku UMKM daerah itu sudah sangat bagus. Dan juga kami selalu juga menghimbau supaya dinas-dinas kabupaten tetangga, kota tetangga di NTT juga harus hadir di sini. Jadi itu melihat, jadi bisa terinspirasi untuk bisa menciptakan event-event seperti ini di daerahnya. Jadi itu kami dan mohon izin Pak Bupati, terima kasih untuk komitmen CEO Bapak. Jadi itu bagus sekali, kita lihat CEO komitmen yang perhatian ya, yang maksudnya yang memperhatikan dan mendukung dan support untuk event itu biasanya nanti pas eksekusinya bagus. Jadi terima kasih Pak Bupati sudah mensupport dari mungkin penyelenggara di Dispar di sini sebagai panitianya. Dan ini nanti kita jaga betul kualitas eventnya. Jadi harus dijaga betul kualitas eventnya. Bagaimana nanti juga kami meminta data dampak. Data dampak event itu berapa pengunjung yang hadir, berapa mungkin bisa betul wisatawan. Jadi kami selalu Bapak Menteri pun juga ingin ada pergerakan wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara di sini ke setiap event yang ada di daerah. Itu bagaimana strategi promosi komunikasi dari penyelenggara event untuk bisa menggait atau membuat paket-paket wisata yang bisa menghadirkan wisatawan ke event daerah. Dan kemudian berapa transaksi ekonomi yang dihasilkan dari event, baik di internal dalam event ataupun secara eksternal, betul. Jadi dari hotel, akomodasi hotel, kemudian dari rumah makan, dari tempat-tempat oleh-oleh, souvenir. Nah itu nanti harus ada pelaporannya, karena itu event itu memberikan multiplier effect ya. Nah itu yang kita selalu dorong dan harus para penyelenggara event itu memperhatikan untuk nanti bagaimana dampak dari event itu pasti akan terasa baik dari UMKM, itu tadi hotel, stakeholder yang di sekeliling event ini lah. Jadi sukses untuk Berhubungan Ngada Festival. Kita jaga kualitas eventnya, kita jaga supaya nanti mungkin bisa, kalau memang diusulkan kembali bisa kembali masuk atau bisa nanti mungkin naik tingkat ke event nasional atau internasional. Baik, sekian, terima kasih.